Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, dan kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami. Sampai hari ini, kami merasakan betapa banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk terus bersyukur kepada-Mu dan memakai setiap berkat Tuhan dengan baik, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 27 November 2025, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibaheni lehon ma tunaposomon roh hanapatas lau manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadinggan sian narwa. Aitung isema natuk manguhum bangsom namar muliaon. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini menawarkan banyak sekali pengetahuan. Kemajuan teknologi membuat orang semakin mudah untuk mengerti dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tidak sulit lagi untuk mengetahui banyak hal. Tinggal cari saja di Google, klik, kita langsung menemukan apa yang kita cari. Sehingga tidak jarang sekali membuat banyak orang semakin jauh dan lupa kepada Tuhan. Padahal dalam kitab Amsal 1 ayat 7 tadi dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tentu pengetahuan yang dimaksud bukan hanya pengetahuan tentang dunia, bukan sekedar kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan belaka, tetapi pengetahuan tentang arti hidup yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita diminta untuk memilih, meminta kekayaan atau meminta hikmat kebijaksanaan, apakah yang kita pinta? Mari kita renungkan masing-masing di dalam hati kita. Tapi kita mau belajar kepada Salomo ketika ia meminta kepada Tuhan. Bukan pangkat dan jabatan, bukan kekayaan, bukan kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi sebagaimana yang telah kita dengar atau kita baca tadi, Salomo meminta pengertian kepada Tuhan. Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Memiliki hati yang faham. Hati yang faham artinya dia mengerti apa keinginan Tuhan di dalam hidupnya untuk dia kerjakan. Memiliki hati yang faham untuk menimbang perkara, menghakimi umat Tuhan. Berarti Salomo meminta hikmat, meminta kebijaksanaan dari Tuhan, agar dia tahu menimbang yang baik
yang benar untuk dilakukan, dan tentu menjauhi segala larangan. Saudara, kita tahu bagaimana Salomo dengan penuh hikmat memimpin bangsanya, dan kita dapat meneladani hikmatnya sampai pada hari ini. Saudara, mari kita merenungkan apa-apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Pernahkah kita meminta hikmat daripadanya agar kita dapat menimbang mana yang baik dan yang tidak baik untuk dapat kita jalani di dalam kehidupan dan kita menjauhinya? Hari ini kita belajar dari firman Tuhan untuk kita mencari hikmat dan terus meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengambil keputusan yang terbaik di dalam kehidupan. Hikmat dari Tuhan akan memampukan kita untuk menimbang yang baik dan yang jahat. Kita tahu melakukan yang baik dan yang benar, dan kita menjauhi segala yang tidak baik. Kita mempunyai hati yang paham untuk membedakan secara tajam mana yang berkenan kepada Tuhan. Hikmat berarti kita mempunyai kelekatan hati yang sangat akrab dengan Tuhan. Segala sesuatu yang hendak kita lakukan, hati kita akan terus bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, jalan mana yang harus kulewati? Hati kita akan terus bertanya dan mencari jawaban Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan kehidupan yang terjadi, jangan pernah membuat kita melupakan Tuhan. Tetapi teruslah mencari dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana aku harus menghadapi ini? Tuhan, berikan kekuatan dan hikmat daripadamu sehingga aku dapat melewati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dunia ini akan menawarkan jawaban-jawaban dan kepuasan kepada kita. Tetapi ingatlah saudara dan teruslah renungkan bahwasanya yang datang dari dunia hanyalah sementara. Tetapi yang datang dari Tuhan itu akan kekal selamanya. Karena itu, ayolah kita terus berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan, supaya kita mampu menjalani kehidupan seperti yang dikehendakinya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk melakukan hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami tahu memutuskan yang baik untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan kamu pun bisa menjalani kehidupan kami seperti yang Engkau kehendaki. Kasihanilah kami, tolonglah kami. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat sehingga kami dapat melakukan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang berduka cita. Engkaulah yang menguatkan dan meneguhkan hati mereka, serta memberi penghiburan agar mereka kuat dan terus tegar di dalam menjalani kehidupannya. Secara khusus di pagi ini kami memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan dan keteguhan hati bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Banjir tanah longsor di daerah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan juga Tapanuli Tengah. Ya Tuhan, biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, agar mereka kuat menghadapi musibah ini dengan hikmat, dengan beriman hanya kepadamu saja. Biarlah Tuhan membuka setiap hati untuk menolong dan memberikan jalan keluar, cara khusus pemerintah kami. Biarlah semuanya boleh diatasi dengan baik karena Tuhan menolong kami. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, biarlah ke depan bangsa dan negeri kami dijauhkan dari segala mara bahaya, segala bencana, dan biarlah setiap kami terpanggil untuk menjadi pemeran di dalam pemulihan negeri kami ini, bangsa dan negara kami, tanah kami di mana kami tinggal. Biarlah kasih-Mu menolong kami dan memberi hikmat kepada kami, untuk kami dapat menjaga semuanya lebih baik lagi, seperti yang Engkau kehendaki.
kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.